awal. Mungkin band aku nggak masalah ya sama yang sebelum-sebelumnya ketika mereka blue side. Cuman yang tadi mungkin sempat di-mention juga Zushin. Nggak perlu jangan di first pick. Nggak perlu diprioritaskan sebegitunya. Nggak usah. Nggak apa-apa kok tadi lihat aja. Nggak ada Zushin kan gamenya. Parsha Kimi kan. Karena sebenarnya aku bilang Parsha Kimi masuk ke S. Tapi buat aku sendiri Zushin itu ada di bawahnya. Kayak dia bahkan kalau disandingkan dengan Parsha jaraknya jauh banget. Mungkin dia cuma menang laning udah. Tapi kalau misalkan Parshanya bareng sama Kalea, Parshanya bareng sama Cho, nggak kena freeze dong Parshanya. Udah, aman. Iya, dan itu yang akan kita tunggu nih. Karena sekarang bener aja RRQ ada di first pick. Kita udah masuk dalam drafting phase untuk game yang kelima. Tumben cewek mau nunggu. Kita tunggu katanya. Iya dong, aku soalnya suka nunggu. Jarang-jarang ya. Pasti ada sesuatu pun. Aku suka dibikin nunggu lebih tepatnya. Agak beda ya. Aduh, hari-hari dijebak ya di sini. Cici tapi tetap akan ditutup ya. Oh ya pasti, dari karena Krem. Tank Jungle kan, warna asli dari RRQ. Dan kita lihat sendiri tadi Krem dengan Cici-nya dia dapat Maniac. Jadi kayak enough, udah cukup aja. Respect aja. Suka juga. Dan hero-hero power yang tadi sempat kita sebelum break juga sebut ya Franco, mungkin bisa menjadi spotlight kalau emang memungkinkan situasinya. Kalau ada Baxia mungkin. Yang kita tahu Idok, wow, Power banget. Power banget, udah bukan cuma nyaman lagi. Dan dengan Franco kita bisa munculin yang namanya strat Beatrix Franco. klasik Big ya. Klasik banget, itu mau lawan Faramis juga dia kuat soalnya kan. Pilihan-pilihan senjatanya banyak. Banyak dengan mostly area of effect. Kecuali ya kita ngomongin soal Renner. Karena dia single target. Tapi RRQ tuh bener-bener memperhatikan Chuzin banget ya kayaknya sampai bener-bener masuk ke band lagi. Kalau nggak di pick. Apakah ngebuka hero juga ini? Ini kayak ngebait Baxia sih. Serius ini kayak ngebait Baxia banget. Karena Zushin ini lumayan enak kalau ketemu sama Baxia. Dia angkat terus Baxianya kan. Jalan kaki. Ini bener-bener mau Baxia. RRQ mau banget Baxia. Kalau lepas ya. Kalau lepas balik lagi. Teman kalau misalkan di band Baxianya, nah dan tampaknya Sarji pun terpancing lah bisa dibilang terpancing. Apa nih yang diamankan? Langsung mau agresif Farsa first pick? Yaudah Farsa first pick. Melihat referensi dari MPL ID, kita lihat sendiri juga waktu itu Onyx ID first pick Farsa, gak ada masalah. Kalau emang power, gas aja. Lagi tier S banget ini. Lagi mahal banget. Wings by Wingsnya lagi bagus banget. Ada movement speed tambahan. Draft kita ngering kayak baby sih. Iya. Ini Lim Kocul biasanya ngambil. Nanti pick ketiganya baru biasanya KB Guinevere Jungle. Waduh. Kayaknya kalau Farshanya masih oke diimplementasikan ya. Kalau Guinevere Jungle ya beda cerita kayaknya. Oh nanti nonton Team Spirit ya. Tenang saja. Iya nanti di Team Spirit mungkin ya di match yang kedua hari ini. Tapi sekarang SRG OG Kalea lagi kah? Boleh. Kayak paling memungkinkan Kalea. Oh tapi Lancelot, dia gak mau di-ban Lancelotnya. Oke. Masih akhirnya keluar lagi lah ya nih Lancelotnya. Kali ini dengan Kalea ya, otomatis Farsa akan Purify yang akan mengenakan Lancelotnya untuk area belakang. Karena kalau nggak pakai Purify bisa lah dikasih damage dan dimakan. Pertanyaannya lebih ke ini bakal ngambil duluan Chow-nya nggak, biar nanti Farshanya bisa gerak duluan. Tapi ternyata enggak, Povius lagi bersama dengan Granger. Ini bener-bener langsung munculin 3 senjata utama dari RRQ dengan hero power masih bermain. Tinggal nunggu hero power Idok sih, aku penasaran sih. Iya jatuhnya ini bener-bener game nothing tulus. Iya udah tahu. Satu game udah hero power per anak-anak atau per player ini dikasih sama Cassiout yang terbuka. SRG, apa responnya nih? Pick terakhir, aku expect langsung tetap MM sih. Ya Moskov mungkin ya. Karena tapi kalau kom kayak gini agak sedikit tricky sih Moskov. Kita tetap sih mainnya dengan split push. Moskov ya? Atau Cloud. Iya Cloud sih mungkin. Ada glue ternyata. Glue. Menarik sekali. Kita melihat bahwa mereka udah langsung set up ke hero-hero yang bener-bener bisa mendisable tank jungle. Jadi kalaupun nanti akan ada Fredrin dari RRQ ya ada glue. Udah kejawab ya. Untuk tindakan preventif. Antisipasi ya. Antisipasi banget. Dan tapi mereka mengorbankan opsi dari MM-nya ya, gold lane yang mungkin dilimitasi oleh RRQ di second phase-nya. SRG mereka mungkin melimitasi junglernya lagi sih, ngasih pressure karena waktu mereka kasih pressure di second phase ke arah Sutsujin, Akai Fredrin dihabisin. Iya, mereka menang banget. Dan di sini posisinya Nevin menurutku kalau dilihat-lihat ya alangkah baiknya udah ban aja Cloud. Moskov. Udah habis hero-nya sisa apa? Herald.
Iritel nggak masuk nih. Iritel bisa masuk, tapi menurutku kalau misalkan buat diimbangi dengan Kalea, kayaknya Herald lebih kurang masuk. Ya. Oke. Mereka tetap Selena dulu. Wow. Mereka menghindari Vision. Mereka udah tahu kalau misalkan SRG sangat kuat dengan Vision. Contohnya tadi pas Mansion. Ya. Mungkin kalau kayak gini bisa aja bandnya Zetian nanti. Mungkin ya. Dan ditambah ingat mereka pakai Farsa. Kalau pakai Feather Airstrike ada Selena. Ada Selena. Auto kena Arrow juga. Atau ada Fury of the Phoenix. Ya. Frederinya di ban. Jadi nggak enakin Selena di ban. Farsa ya. Ini kayak bener-bener mereka mau play around Rins. Udah. Itu prioritasnya ya. kuncinya, iya prioritasnya. Seperti di game sebelumnya dia bebas banget, tidak pick off sama sekali, bisa memberikan damage yang luar biasa. Oke, Tigreal ya. Tapi masih ada lah ya beberapa opsi kalau nyarinya emang initiator untuk idok. Aku rasa opsinya masih lumayan terbuka. Aku lebih mengkhawatirkan jungle-nya sih sebenarnya buat sekarang. Masih ada Akai sih. Akai ya? Akai karena nggak lawan Xborg, jadi Akai plus Franco mungkin. Kagura. Buat instant kill untuk Farsianya. Ini bener-bener hero-hero yang menutup Farsia intinya. Dia nanya nih, Rins jaga banget. gak suka lawan apa? Ini sama ini. Iya udah. Tanya Rins pokoknya ya, nggak mau ketemu siapa boleh. Wow, oke. Semoga itu bisa jadi jawaban ya untuk kemenangan RRQ. Dan sekarang SRG OG. Mereka mungkin ambil hero gold lane-nya dulu. Mereka punya Moskov dan juga Iritel atau Herald tadi yang jadi optionnya Nevin juga. Iya ya. Atau Cloud. Waduh, Beatrix. Mereka mau yang combo. Iya, Beatrix dan juga Kalea. Udah kelihatan ya kombonya ya. Apakah Joy? Wow. Oke, mereka mau mencoba untuk menjawab Lancelot dengan Joy dan Gatot Kaca yang nantinya bisa mentargetkan langsung ke arah Beatrix. Ini secara nggak langsung juga kayak sebuah tindakan preventif dan ngepredik kalau SRG bakal ngambil Zetian. Nah ini pembuktiannya ya, apakah Zetian akan benar-benar muncul di pilihan terakhir? Atau Yves? Aku udah mulai bener-bener merinding sih ini untuk game terakhir ya. Deg-degan ya. Deg-degan banget jujur. Mudah-mudahan Sosujin dengan Joy-nya juga gak overextend ya. Iya, jangan karena terakhir kita lihat di MPLI di Grand Final itu kayak overheating. Mungkin karena point killnya yang banyak. Wajar dia pengen cari kill lagi, tapi kalau terlalu over itu berbahaya banget. Dia belajar pasti dari harusnya belajar momen-momen seperti itu. Mungkin tungguin dulu Tsunami Slam-nya, baru dia masuk. Oke. Sudah lock in tampaknya SRG. Mereka damage, mereka butuh ya sih utility tapi kurang gak sih? No. Kimi. Oke. Last sentence Profesor KB untuk RRQ. Main sabar. Main sabar Goni. FIFA RRQ. Oke. Ini dia dukungan dari para panelis juga pastinya untuk tim Indonesia yang masih berjuang satu game terakhir. Dan langsung saja kita serahkan Papulung Awul titip RRQ. Let's go. Yap, ini dia. Last untuk di match kali ini penentuan. Yap. Menang atau packing. Waduh. Karena satu game terakhir untuk di Best of 5 Series. Sama-sama dengan sudah mengantongi 2 poin. Dan siapapun yang menang lanjut ke semifinal. Kalau kalah kita lanjut ke King Khalid International Airport. Yap. Pulang ini mah. Aduh, kalau kita kalah di sini, entah itu SRG, entah itu RRQ, buset deh, packing tar malam, ya. Jangan sesek dulu ya. Sesek ya. Karena nggak ada kesempatan juga untuk ke bronze match ya, kalaupun kepleset di sini. Soalnya ini masih 8 besar, tapi ya kita akan lihat seperti apa nantinya untuk eksekusi karena game yang mungkin sudah terlihat di game ketiga sama-sama bernafsu, sama-sama kurang sabar, tapi Yums. Apa yang terjadi? Dan mereka mencoba untuk bisa mengatakan damage dan Yums mau tidak mau flicker tadi dikeluarkan. Wah, ini early yang cukup bagus sih buat RRQ ya, men-trigger sebuah resource spell. Ini cukup bagus, ngebuat akhirnya dari Yums agar tidak terlalu leluasa untuk nge-screening atau menguasai area river. Dan Stormy, nah yang biasanya kalau Kimi itu di laningnya kuat, sekarang agak sedikit ketekan nih. Yap, wah banyak banget ya Kingdom ya berangkat menuju ke Riyadh, ini mereka luar biasa loh. Oke. Nah, ada VL juga, ke spot udah tuh ya. Rame ya? Betul. Seru dan di arah top sudah mulai bergerak juga 3 versus 2 hanya untuk bisa secure ke arah Scavenger Crab aja sih harusnya. Gak akan ada gerakan lebih lanjut lagi untuk mencoba ngegeng ke arah Glue, kayaknya itu akan menjadi pilihan yang cukup baik juga. Ingat dari set talent emblemnya nih, Weapon Master Trio yang digunakan untuk bisa nge-follow up nantinya dari sosok Innocent.
combo nih Kalea dengan adanya follow up burst yang pasti. Karena mainnya ternyata gak mamitnya ya, bakal main sama gold lane-nya. Ya, terus coba lihat tuh Idok parkir di mana tuh. Emang ngebariket langsung kan. Harusnya itu nanti bisa menjadi jalan masuk juga yang mungkin bisa diambil oleh Sekis apabila yang mengamankan karena satu monster jungle yang dimiliki oleh pemain dari Araki. Dan Sekis mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Ada Idok tadi menjadi orang terdepan dan Stormy-nya sudah join ke dalam pertempuran untuk guna bisa menambahkan lagi damage dari SRG. Flicker kembali tertrigger ya dari Cram yang harus juga ngebuat akhirnya agak sedikit menahan dirinya. Belum ada point kill terjadi tapi Sekis. Cepet banget dan Rins tepat berada di depan dari Sekis. Tapi mendadak Dairon hadir guna untuk bisa memberikan bantuan dan Sutsujin tadi damage-nya belum cukup, dia keluar kembali. Ini vibes game terakhirnya tuh kerasa banget sih. Sama-sama agak sedikit ragu-ragu mau maju atau enggak, mau komit atau enggak, tapi tertolak yang akan menjadi sebuah pilihan untuk keduanya. Oke, Kram ya langsung saja mencoba untuk bisa memukul mundur karena beberapa play, tapi Dairon bahkan Rins free itu kali, tapi turtle berhasil diambil oleh SRG. Apa yang terjadi? Idok tadi apa tahu Guardian tepat berada di depan area dari outer turret yang dimiliki oleh serangan Giants. Iya, sini flicker ya dari Stormy untuk bisa menghindari Avatar of Guardian-nya juga. Tapi keuntungan untuk Hierarchy saat ini walaupun memang Turtles di-secure sama Sekis. Point kill yang mereka ambil, pressure yang coba mereka kuasai juga untuk saat ini ngebuat dari SRG combo pick off-nya belum berjalan. Karena balik lagi, kita udah ngelihat referensi untuk Kalea versus Gatot. Di game yang kedua ya tadi kalau nggak salah. Oke, Rins wah terbanting, untung saja. Counter initiate sih, Waduh, tapi dibalas nih, oke. Buat ngusir mundur juga ya. Counter initiate yang bahaya sih nantinya dari Idok buat SRG. Tinggal gimana caranya Yums agar tidak terlalu terburu-buru juga, memastikan follow up damage ada dan memastikan siapapun yang terangkat itu kena instant pick off. Yep. Sementara sekarang Sutsujin masih nikmat banget untuk melakukan farmingan. Aman, tidak ada gangguan. Paling yang bisa menghentikan dia kan Yums ya, dan Yums targetnya banyak. Toy harus bisa di shutdown, Rins juga harus bisa dipegangin, Sutsujin juga. Dan jangan lupa kan Yums juga target. Dan itu dia ada Tonros di mana sekarang Sekis punchernya tadi udah masuk juga. Hey Sekis, sedikit lagi tersisa tapi Sekisnya masih bisa selamat. Dairon diajak masuk bahkan barusan. Sakit banget. Satu buah grab dengan bantuan juga dari damage turret ya yang akhirnya ngebuat dari Dairon harus tumbang menjadi poin kill pertama untuk SRG OG. Dari bottom lane Toy masih cukup free, akan mendapatkan sedikit platingan ya, lumayan banget nih. Oke, dan Kram di atas free juga untuk bisa mengamankan platingan terlebih dahulu sebelum nanti dari Sutsujin hadir dan juga Dairon. Alright, Arus sudah memanggil untuk Turtle, sudah mulai akan segera muncul juga. Perlahan tapi pasti keduanya sama-sama hati-hati banget, sama-sama nggak mau terlalu gegabah untuk bisa melakukan pergerakan, tapi Toy yang harus bermain lebih safe lagi karena sudah mulai ada Yums yang bergerak untuk ngebantuin landing dari Innocent. Yap, selagi Rins mendapatkan posisi yang sangat baik, harusnya objektif ini enak ya untuk Hierarchy ya. Harusnya kuat banget loh mereka. Tapi ini bakal di screening abis sih sama Krem. Nah, mungkin Krem yang bakal ditugasin juga untuk bisa memegang lini belakangnya. Wah, kereset itu dia. Satu kombinasi seperti gila tapi Retribution tetap dimenangkan oleh Sekis. Bahkan barusan ada satu banner race dikeluarkan. Dairon pun langsung lejap seketika dengan begitu banyak damage tadi terjadi ataupun dihantarkan ke arah tubuhnya. Alright, menjadi sebuah keuntungan untuk SRG. Daironnya tumbang, Turtle-nya juga berhasil didapatkan oleh Sekis. Dan kali ini Hierarchy mereka harus kembali men-set up gimana caranya juga Sutsujin bisa in dengan on point. Karena tadi Dairon yang dipegangin kan. Ya. Oke. Banner strike begitu baik. Stormy berhasil didapatkan, tapi Sutsujin tertinggal. Sutsujin masih punya kesempatan untuk bisa pergi. Yap, akhirnya ada 1 point kill ya untuk Sutsujin juga. Dan menjadi satu boostingan lagi untuk bisa memanfaatkan rotasi cepat yang dimiliki oleh Hierarchy. Oke, mereka dipaksa untuk mundur, menjadi sebuah keuntungan kali untuk Hierarchy bisa mendapatkan outer turret di bagian bawah. Ya. Ini Sky Piercers juga udah selesai untuk Toy, yang harusnya Toy akan bisa lebih aktif lagi untuk join the fight saat ini. Blade Armor menjadi pilihan jawaban untuk Stormy dan juga Innocent nantinya. Konsil ada konsil. Yuk berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu player dan itu dia. Ada Tsunami Slam dan Dairon kembali menjadi korban. Yap, udah gak segan-segan sih makan Dairon dan itu yang dipastikan oleh SRG. Siapapun yang di pick off, damage-nya cukup. Dan wow lagi. Ya.
Kembali kali ini seperti Toy mencoba untuk bisa mengamankan ke arena yang ada di bagian bawah, tapi sepertinya kesempatan itu belum hadir. Kram mencoba menjadi orang terdepan guna untuk bisa memukul mundur, tapi Innocent di bagian belakang siapa bisa mengantarkan damage-nya. Renner yang dia gunakan sekarang, bahkan barusan terlihat belum ada damage yang benar-benar bisa masuk. Dan Avatar Guardian ya, ke-trigger juga untuk bisa melarikan diri. Tapi hati-hati udah ada Rins nih buat ngebantu. Yap, tapi Rins ada di bagian belakang. High ground yang begitu baik. Namun Idok mendadak lenyap dengan satu Renner yang begitu menyakitkan. Yap, Idok tadi udah selamat ya. Tapi dia mau coba untuk ngebantuin lagi dan akhirnya harus meregang nyawa. Even dengan Revitalize yang udah dibuka. Waduh, ada satu lompatan Tidal Strike mencoba untuk bisa mendapatkan Kara dari Toy, tapi barusan sudah mislam, membuat Darren kembali menjadi korban. Innocent terkurung sementara Sutsujin berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Phantom Execution dan Sutsujin masih selamat. Sama-sama retry ya, tapi masalahnya sekarang penguasaan di area turtle didapatkan dan perfect turtle untuk Sekis. Wow, mid bisa dihancurin loh. Sangat berbahaya bagi RRQ. Wow. Web. Walaupun kali ini Orange Buff juga berhasil didapatkan oleh Sekis. SRG mendapatkan hembusan angin segar yang begitu baik untuk mereka karena ini pick off methods yang mereka bawakan sudah berjalan. Ya. Dan damage dari Innocent ini udah cukup banget loh. Udah cukup banget. Sekarang dia punya Malefic Gun. Iya, Jaraknya akan jauh lebih aman lagi. Iya, masalahnya tadi Dairon yang memang tugasnya untuk nge-screening itu udah banyak banget. Aduh. Oke, Sutsujin apakah dia bisa kabur dari tersebut? Sementara Sekis masih berada di kejauhan. Web dan Tondros. Sutsujin selamat. Minus satu jantung. Sutsujin masih selamat dan masih ada kesempatan pastinya, tapi Conceal sudah mulai terdengar kembali. Oke, Dairon belum ke spot posisinya, tapi langsung dibanting dan barusan sepertinya Dairon masih selamat dengan flicker yang dia miliki. Apa terlalu kuat yang dilakukan guna untuk bisa kabur? Kabur dulu. Oke, agak sedikit harus lebih menurunkan temponya, bersabar terlebih dahulu, dan itu ada menjadi informasi juga. Flicker tidak ada, tapi Kram. Wah, Kram repotin banget. Rins ada Renner Rapati, tapi tidak kena ke dalam tubuh dari Rins. Wings by Wings menyelamatkan hari, tapi Kram. Ya, dan Kram sedikit lagi tersisa, tapi ternyata Kram masih selamat. Ini intensitasnya semakin tinggi ya. Tapi masalahnya RRQ terbawa untuk overextend di arah top lane loh. Perang lagi, mereka berkumpul di sana. Rinsnya down, tidak ada high ground. Lane lainnya terbengkalai karena udah mulai kedorong juga nih mid dan juga bottomnya. Wow, cukup lama teamfight yang terjadi di arah atas dan akhirnya ngebuat ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan juga dengan adanya wave minion yang hadir. Tapi kalau kita lihat Sutsujin masih terlihat cukup baik-baik saja juga. Belum ada point dead sama sekali dan masih bisa farming dan mengejar level dari Sekis. Entah dihipnotis oleh pemain dari SRG, tapi bantingan pun selesai langsung dilakukan. Tapi sekarang coba lihat apa yang terjadi. Idok hilang. Tidak selamat dengan Avatar of Guardian dan bahkan Revitalize juga. Yang dikeluarkan tadi AOG-nya cuma ancang-ancang aja ya, nggak berhasil karena hilang duluan. Oh my god, ini menjadi satu tekanan untuk RRQ pastinya. Betul. Dalam keadaan tertinggal. Oke, dan Dairon menjadi orang terdepan, tapi langsung ditambah beban kehidupannya. Apa yang terjadi Dairon lejap, tapi Sekis down. Sutsujin masih bisa kabur dari tersebut. Innocent tadi berusaha untuk bisa mengejarkan satu flicker yang udah dikeluarkan. Ada informasi yang cukup baik kali ini. Oke, tapi seharusnya walaupun memang Sekisnya tumbang, ini bisa jadi kesempatan buat RRQ secure menuju ke arah low-nya. Tapi dengan 4 versus 4 tanpa adanya Dairon agak berat sih. Apa terlalu Guardian, gak konekkan siapapun. Kramnya kali ini masih bisa selamat. Siapa lagi yang beban kehidupannya akan ditambah. Karena Kram seperti yang berfokus untuk bisa langsung masuk ke dalam tubuh dari Toy. Langsung saja di atas kepala dari Toy. Federal Strike dikeluarkan, Yumsnya masih berhasil menggocek. Dan juga di depan yang lain Toy-nya masih berhasil selamat. Tapi Kram berusaha untuk bisa menggocek, berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Wow, Kram bahkan dia selamat tuh. Satu bandingkan kembali apa yang terjadi. Idok berhasil mundur. Wow, kalau kita tarik ke belakang. Oke, Kram diberikan damage yang cukup. Sementara Sutsujin terlalu maju kalau untuk kali ini. Phantom Execution gak connect, Tondrosnya gak kena juga. Wah, ini benar-benar hype-nya terasa sekali sih. Mereka harus lebih calm. Karena tadi juga Kram udah berhasil untuk nge-trigger 2 Purify sekaligus. Itu mahal banget Pak, itu trigger 2 Purify loh. Itu ngebuat dari Yumsnya akan lebih ya udah cap-cip-cup siapa yang bisa diangkat. Ini informasi udah didapatkan, tinggal pilih aja siapa yang mau dibanting. Kita lihat siapa target dari Yums nantinya. Nah itu dia Tidal Strike. Siapa yang akan menjadi korbannya? Satu orang terbanting dan itu adalah Toy. Satu damage dealer utama dimiliki oleh RRQ. Itu dia cap-cip-cup karena memang informasi gak ada Purify.
Akankah coba untuk dikontes ke area dari Lordnya? Oke, sementara Dairon kali ini beban kehidupan yang sudah bertambah. Idok yang mencoba untuk bisa maju dengan Unbreakable yang udah dia charge. Akan seperti apa? Phantom Execution langsung tercancel. Sementara pertempuran terjadi. Dan tidak ada lagi Dairon untuk kali ini. Sujin dikejar oleh Kram. Kram benar-benar merepotkan dan Rims yang berusaha untuk bisa kabur dan juga menggocek dengan Wings. By Wings, tapi Lord milik SRG. Dan top lane akankah tercicil, tapi ya masih ada Holy Defense yang memberikan efek knockback sehingga wave minion gak bisa berjalan lebih jauh lagi dan Lord langsung spawn di arah tengah. Wow, menjadi sebuah hal yang membuat kita dak-dik-duk banget ini. Nah ini saat replaynya Idoknya bonyok banget, dia jalan kaki kena DPS terus-terusan, dia nggak bisa berbuat banyak. Dairon juga kecicil terus-terusan. Oke, kalau misalkan bicara tentang defense, selagi masih ada Farsha, harusnya masih cukup aman sih. Yap. Oke, Purify juga masih ada. Tidak ada trigger juga untuk Purify-nya. Aman harusnya. Aman, tinggal Aman harusnya. gimana caranya juga untuk Sutsujin mencari celah-celah atau angle-angle yang lain. Seperti kayak tadi dia udah ngejalinin wave atas, dia juga udah bisa mendapatkan beberapa invade jungle-nya sebagai tambahan untuk farming. Dan harusnya itu yang bisa dimanfaatkan, dimainin lagi nih, biar SRG-nya ke distract. Cuman masalahnya sekarang Innocent-nya kenyang banget, Ul. Banget sih 502. Jadi Disuapin terus dari tadi sama Yums. Iya, jadi siapapun yang dibanting kali ini kayak nggak punya waktu yang banyak untuk kabur loh, sepersekian detik ya. Iya, apalagi kan udah ada fleeting time. Kalau misalkan Dairon lah pertama yang dari tadi kena angkat terus, gak lama cooldown ada lagi, bisa kena angkat lagi. Iya. Mau siapa? Mau Idok. Idok juga dari tadi akhirnya AOG-nya terpaksa dikeluarin hanya untuk kabur. Untuk defense, dan untuk defense. Iya, buat bisa menghindari serangan dari SRG. Dan Tuh. sekarang goldnya nggak terlalu jauh sih sebenarnya ya. 3.500 masih bisa kekejar banget oleh RRQ. Tinggal lagi-lagi nih, ini PR Sutsujin banyak banget. Dia harus bisa ngedistract dan bottom lane sudah mulai terdorong. Yap. Ini dia macro play yang mungkin sudah dimainkan pula oleh main dari RRQ. Tapi SRG kita lihat akan seperti apa penanganannya. Oke. Harusnya masih bisa recall dengan cukup baik ya, tanpa terdeteksi juga oleh pemain-pemain dari SRG OG. Tapi masalahnya sekarang area river, bush kiri kanan ini sudah mulai dipegang oleh SRG. Sekis yang sudah juga harus menjawab adanya dorongan dari Sutsujin. Arah atas ternyata sudah mulai dikuasai pula oleh SRG. Yap. Ini bahaya sih ini. Tinggal gimana caranya RRQ jangan sampai keculik satu persatu. Oke. Tapi Toy, hampir. Hampir ya, itu kena satu Thorn Rose aja langsung hilang setengah loh. Yap. Wah, ngilu ini. Gilu banget sih. 30 detik Toy ada Sky tapi tidak ada point kill. Yap, dan masalahnya juga dari Innocent udah punya si Halberd ya. Oke. Item terakhir mau kemana nih? Dia punya free hammer loh. Oke, ada satu bantingan dan itu dia kembali lagi di tempat yang berbeda. Daerah menjadi korban. Bahkan tuh sekarang Toynya pun lejat seketika hidupnya. Kekuatan menerima damage begitu banyak. Sutsujin harus balik ke arah. Bukan hal yang baik untuk bisa menyerang lagi. Hanya misalkan dua pemain saja dari RRQ mampukah untuk bertahan Rins? Oke. Masih bisa mundur dengan satu Purify. Rins dipaksa mundur tapi tidak ada Purify. Sementara fleeting tapi dari sebelah sekarang Bestia abaikan dan RRQ dipulangkan oleh tim yang mereka pilih. Dua kali menjadi sebuah mimpi buruk untuk RRQ dan SRG OG yang berhak untuk melaju ke semifinal. Pilihan yang pada akhirnya membuat mereka harus angkat kaki jauh lebih cepat. Kenangan yang buruk belum bisa diobatin di saat bertemu dengan SRG. Hey. Wow, tapi biarlah semua ini akan langsung dibahas habis oleh The Hour Panelists. Wow. Momen yang sama terulang kembali, kekecewaan yang sama terjadi lagi. Tim Indonesia yang sayangnya kali ini dihentikan langkahnya di langkah pertama knockout mereka. Oh my god. Tim yang mereka pilih untuk mereka balas dendam. Namun di panggung MSC mereka masih gagal. Aduh. Fokusnya beda ya berarti. Fokusnya beda. 3-2. Kayak ya mungkin ini best optionnya mereka ngambil SRG tapi
Wow, sebuah game yang cukup menyayat hati ya, karena bener-bener di one straight push. Ketika ada 3 pemain yang tumbang dari RRQ Hoshi dan udah nggak punya kapasitas lagi untuk melakukan defense. Alhasil hal tersebutlah yang terjadi barusan. SRG OG mereka memulangkan RRQ Hoshi di hari kedua knockout stage. Gagal tembus ke top 4 dan ya selamat untuk SRG tentunya. Namun RRQ, what happened di game kelima ini? Aduh, Hero power sudah banyak yang dikasih tapi eksekusi disconnect. aduh. Dan balik lagi tadi tindakan membawa Beatrix yang udah predik berarti ya. Mau tank jungle atau Joy itu bisa di shutdown. Dan ternyata dengan menunjukkan Joy bukan membawakan hero yang bisa bikin play buat Idok kayak Ruby, Franco. Hal ini malah terjadi. Wow. Game yang berat banget sih jujur ya. Game yang ini serasa masih melayang gitu loh. Masih nggak nyangka gitu kalau secepat itu selesai. Ya gimana ya? Wow. Ya Bang, udah bang. Udah. rasanya bener-bener sama persis kayak tahun lalu, kayak kita menyaksikan secara langsung, harapannya udah ada sebesar itu, ekspektasi kita udah tinggi banget. Bang, udah bang. Tapi Kick Rushing soalnya bang. Gue harus nonton lagi nih Kick Rushing. Bang. Gimana ya? Berat sih. Tapi kayak ya udah lewat gitu loh. Jadi kayak mau sedih juga. Ya udah, gimana? Mau sedih ya. Sedih tapi udah selesai. Ya. SRG masih lanjut. Ini gak ada game ke-6 Nevin? Nggak ada. Nggak ada Bukan ya? BO7 ya? Aku udah Bukan berusaha BO7 Nevin ya? sebesar BO7. mungkin untuk 3-2 bang. Duh Nevin. Ya, tapi ya itu tadi sih, mungkin kita lebih setuju kalau Idok itu dikasih hero-hero yang action ya Gun ya, dibandingkan dengan hero yang reaction. Dan beda sama Yums lebih suka reaction gitu loh, bawa Gatot Kaca. Ya mungkin itu yang membedakan juga bagaimana kapasitas roamernya yang tentunya juga kali ini vibes-nya beda. Yang satunya lebih suka nunggu, pakai Kalea juga nunggu kayak yang tadi kita bilang. Yang satunya lebih suka bikin action. Tapi pas dikasih Gatot Kaca, ya kita tahu lah actionnya Gatot Kaca ini nggak sebanyak Kalea, nggak sebanyak Chow, Ya. Franco atau Ruby, hero-nya Idok deh itu. Aduh, masih nyesek banget ya. Aku kayak Masih belum mencerna secara Iya. memproses secara bener sih ini. jelas gitu ya. Kayak... Nggak jernih ini, nggak jernih. Belum jernih. Kayak masih ini bisa di rewind mungkin Iya, bisa. ini masalah kayak 14 menit 52 detik doang gitu. Kayak kita expect. Iya. Padahal game keempatnya 10 menit loh. Iya, kita udah punya ekspektasi yang benar-benar besar banget tadi karena apalagi kalau ngeliat draft, oke Farsha mereka benar-benar diprioritasin. Aku ngerasa juga ini hero nyamannya Toy. Jadi ya nggak nyangka aja sih. Iya. Sangat tidak menyangka sih. Lemes ya. Lemes bang. Lumayan. Mau ngapain ya abis ini ya? Bingung juga. Dukung Onyx sih. Besok dukung Onyx jelas. Besok. Cuman hari ini Bang, ya ampun bang. Kayaknya pengen ngulang hari. Nevin bisa gak sih kan Liga 2 kalau ngulang hari bisa gak? Nggak bisa. Kalau bisa juga aku udah lakukan itu sedari tadi gitu ya. Bang ini lemes banget bang, Iya. tolong. Tolongin saya. Hati saya sakit. Gimana ya? Tolong. Aduh. Ya, life must go on sepertinya. Kita akan tetap melihat nanti Wih, Kick langsung match Rushing. 2 ya? Enggak, sabar. Jangan dilihat dong kikrasnya dong. Sabar. Hah? Jangan Ya dilihat dong gimana? kikrasnya. Kita harus ngelihat. Sebenarnya ya tadi teman-teman kita udah punya harapan. 3 kali dong gitu. Kita Gon. Kita udah punya harapan kita akan menghancurkan Ki dari Kali. SRG, satu-satunya Ki yang ada mahkotanya. Iya, karena Kita- juara bertahan. Kita bahkan udah punya skripnya apa yang harus kita katakan. Tapi Oh my benar-benar Aduh. Stormy. kita harus lihat. Bang, jangan bang, jangan hancurin bang. Gak BO7 sih ya? Cuma 1 bang. Aduh, Bang, Wah. Bang Dihancurin, Stormy, Bang guys. Stormy baik deh. Enggak lah ya teman-teman. Itu Ki RRQ. Itu profesionalism. Itu Ki RRQ yang benar-benar sekarang lagi dihancurkan. Aduh. Ya benar-benar Sampai getar tau. diremukin. Nah. Dan terakhir ada darnya itu. Iya, itu sampai hancur. Oh my god. Itu menandakan kayak ya udah timnya hancur udah. Ah. Hancur juga harapan kita ini mah. Indo final.
Sia, Wow. satu skenario Indo final pupus. Terus sisa 2 PH dan juga Onyx. Oke. Cuman ya no Indo Atau Nah, Indo. EECA. atau EECA. EECA. Aduh. Berat banget ya kalau disuruh menyaksikannya lagi gitu. Kayak Ini ketiga kalinya berarti gue. ketiga kalinya. kali. Ini dulu baru pertama kan? Gue secara yang Iya, Langsung. secara live di sini. dilihat, yes, Lu pertama. bayangin perasaan gue waktu itu Onyx sama Evos hancur. Sekarang ada 3 Gon. 3. Gimana tuh? Pantas lu nangis, Be. Jangan nangis dong, lagi off cam gini. Oh ini sebenarnya bukan nangis gitu. Iya ya, aku rasa bakal banyak para support fans yang nangis juga sih kayak Sedih kita sih, kita paham sedih. banget rasanya gimana. Apalagi ini kan turnamen internasional nggak tiap hari. Kita penantiannya setahun loh, untuk memperbaiki semuanya. Tapi ya SRG mereka membuktikan kalau misalnya memang mereka masih sangat kuat. Aku merasa SRG itu bounce back-nya bener-bener abis kalah lawan Mythic Seal. Di situ dia bener-bener kayak Hafal, oke, kita bangkit. Ya. Dan balik lagi, Sekais itu bener-bener main hero yang nyamannya dia, udah nggak main tank jungle lagi. Ya. Kenapa RRQ malah keluar dari konteks yang kita sempat bilang bahwa dia nyaman dengan tank jungle? Instead of ya mungkin main assassin. Fine, mungkin tujuannya adalah untuk menyeimbangi damage yang bisa diberikan dari Lancelot. Tapi terlihat di sini Nevin bahwa ya kita tahu Lancelot sekarang abis di buff abis-abisan, luar biasa banget. Dan dia sangat-sangat ada di TRS untuk sekarang sebagai jungler dibandingkan dengan Joy yang malah menurun kapasitasnya. Dan kalau yang aku ngelihat juga terutama untuk specifically game kelima, ini Sekis dengan Lancelotnya killer instinct, dia mainin fog Iya. bagus, timingnya bagus. Dan lihat ini minion terakhirnya nggak sempat ya udah Tuh, dihancurkan. nggak clear. Dan karena Aduh. build item dari Innocent-nya juga, dia bikin si Halberd dan juga Malefic Gun, dan ya ini dia key crushing yang itu Stormy aja sampai kayak Tapi emang kemarin aja aku sempat dengar cerita dari salah satu CEO dari tim Liquid ID. Oke. Dia bilang kalau key crushing itu dia aja sendiri kaget yang jauh ya. Iya, iya. Gimana Stormy yang di depan mata seperti itu? Dar. Iya ya, karena Serem benar memang. pakai pressure yang besar banget untuk ngancurin. Itu kan satu key-nya berat banget juga kan sebenarnya. Jadi kita dikasih lihat lagi itu sih yang jadi masalah. Sekali Makan 2 cukup kali hari sih. ini udah gak sih? Udah, Atau Udah 3 kali sekali. sehari nggak Sekali sih? aja cukup. Makan aja yang 3 kali sehari gitu loh. Iya. Ini belum tentu benar. makan kita juga abis ini ya. Bang, abis ini saya nggak bisa makan, Nggak Bang. buat makan Walaupun sih nanti abis ini. Pulung bilang, "Be, makan sedikit nanti sakit." Enggak, Udah enggak. sakit soalnya. Ini mau dikasih nasi padang depan kita juga udah nggak nafsu. Enggak. Makan umalnya ntar. Umali Iya, juga udah, itu aja. Yang manis soalnya kan yang dibutuhin. Iya, Ini iya. kemenangannya ya kemenangan SRG manis. Manis untuk Tapi buat SRG. kita yang dari EPL ID, pahit Bang ini, Bang. Dan Crown kali ini menjadi match MVP presented by Sony. Congratulations.